Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita diberikan sehat ya, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan mendiskusikan ya untuk mengidentifikasikan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ya, bahwa bagaimana sih cara pengelolaan sumber daya ya yang ada di sekolah kita yang kita miliki. Kemudian juga menjadikan kekuatan. Jadi ada dua pendekatan nih ibu-ibu, bahwa dalam pengelolaan sumber daya itu ada berdasarkan kekuatan dan ada juga berdasarkan kekurangan. Nah, mari sama-sama kita mengidentifikasi ya di sekolah kita ini apa sih yang menjadikan kekuatan yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada 7 modal aset yang bisa kita uraikan. Yang pertama ada modal manusia, ada modal sosial, ada politik, ada finansial, ada agama dan budaya, lingkungan, kemudian modal fisik. Nah, kira-kira nih saya ingin mendengarkan masukan dari ibu-ibu ya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan kita dari modal manusia yang bisa kita uraikan menjadikan kekuatan di sekolahan kita? Mungkin ada yang bisa mau menyampaikan masukan untuk kita kelola ke depannya. Nah, ibu-ibu gimana nih? Kira-kira kita punya kekuatan apa nih ya? Yang pertama di modal manusia. Mungkin bisa ibu masukkan kepada kami gitu supaya kita bisa mendata gitu. Oke, Bu Dian, untuk modal manusia nih, menurut pendapat saya di sekolah kita ini modal manusianya banyak ya, Bu. Seperti yang pertama dari kepala sekolah. Kita punya kepala sekolah yang punya 5 kompetensi. Kemudian seperti kemampuan manajerialnya, kemampuan memimpin dia, kemampuan dia mengayomi para guru dan tenaga pendidikan, juga peserta didik, dan juga kemampuan seorang kepala sekolah bagaimana dia menjadikan contoh atau teladan untuk kita semua. Kemudian seorang kepala sekolah itu juga kita punya kepala sekolah yang memahami ilmu agama dan dia punya semangat untuk membuat kemajuan di sekolah. Lalu modal manusia yang lain menurut saya ada para guru. Guru-guru kita di sini sudah sebagian berstatus guru tetap yayasan dan juga ada yang non guru tetap yayasan. Tapi dengan 4 kompetensi yang diharapkan, mereka mampu berinovasi, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik, terhadap teman-teman guru, dan juga kepada orang tua murid. Lalu kita juga punya tenaga kependidikan, Bu. Tenaga kependidikan yang ramah dalam pelayanan, kemudian cepat memberikan informasi tentang bantuan-bantuan, dan juga memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada orang tua murid. Lalu kita juga punya siswa yang punya semangat belajar gitu ya, semangat untuk belajar, berprestasi dan juga menunjang pembelajaran yang lebih baik. Dan kita juga berhubungan dengan orang tua murid gitu ya, orang tua murid yang juga mendukung kegiatan kita di sekolah, kegiatan anak-anak mereka di sekolah, yang mereka juga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat di sekitar sini. Kalau menurut saya itu, Bu, untuk modal manusia. Berarti kita sudah punya kekuatan banyak ya, insya Allah ya, dari perangkat-perangkat manusianya ini punya kompetensi yang cukup ya. Mudah-mudahan bisa kita ini. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin kalau modal sosial menurut Ibu gimana ya? Untuk modal sosial menurut saya kita sudah memiliki ya, Bu, mulai dari hubungan erat antara kepala sekolah dengan guru, kemudian hubungan erat antara guru dengan guru, kemudian guru dengan wali murid. Kita punya hubungan erat dengan sesama karyawan dan wali muridnya, seperti itu. Kemudian kita juga memiliki hubungan erat dengan tokoh masyarakat. Contohnya kita berhubungan erat dengan puskesmas di kecamatan sini, di mana setiap Jumat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialnya, seperti itu. Baik, berarti kita sudah banyak ya kegiatan-kegiatan sosial yang kita sudah laksanakan ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, kemudian kalau di modal politik kira-kira apa ya? Kalau saya rasa kalau modal politik tuh sekolah tuh sudah banyak melakukan interaksi dengan pihak lain, Bu. Kayak misalnya kita kan ada kegiatan apa sih kelas industri sama Gimlab. Terus kemudian itu untuk
spesial jurusan RPL. Terus kemudian juga ada kerjasama dengan yang berhubungan dengan kesehatan, dengan puskesmas setempat yang ada cek apa sih kesehatan berkala, terus minum obat apa TTD, Tambah tabur darah. itu. Terus kemudian juga ada secara berkala juga rutin setiap bulannya ada komunikasi dan interaksi langsung dengan dari pihak Kamtibnas untuk mencegah apa sih kayak kegiatan aksi tawuran dan sebagainya dan serta kenakalan remaja. Terus juga setahun sekali itu kalau tidak salah kita sering rutin mengadakan kerjasama dengan BKN ya, BNN yang Badan Narkotik ya memberikan sosialisasi tentang bagaimana dampak bahayanya narkotik. Terus kemudian juga kita sudah melakukan MOU dengan beberapa perusahaan-perusahaan untuk terkait dengan PKL karena kita SMK. Terus kemudian juga dengan perguruan tinggi kita juga sudah mengadakan kolaborasi dan MOU terkait dengan penerimaan beasiswa dan kerjasama mendatangkan narasumber tenaga ahli untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak sekolah. Berarti banyak ya, kita sudah punya kerjasama dengan dunia-dunia luar ya. Nah, mudah-mudahan menjadikan motivasi kita nih untuk terus berkembang. Nah, kemudian kalau di modal fisik kira-kira apa ya yang ada di sini? Saya melihat kalau untuk yang modal fisik ini kita banyak memberikan kontribusi. Contohnya seperti lapangan ya, kita punya lapangan ada yang di dalam, ada juga yang di luar. Nah, sejauh ini itu sudah banyak dimanfaatkan oleh peserta didik kita melalui kegiatan-kegiatan seperti pramuka, terus ada juga pelatihan PMR, bisa menggunakan lapangan, dan untuk kewajibannya yang mungkin kita menggunakan untuk olahraga dan upacara. Dan selain itu juga banyak ya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian selain dari lapangan, kita juga memiliki perpustakaan yang tentunya memiliki banyak buku-buku referensi ya untuk siswa. Di samping ada buku pelajaran, ada juga buku bacaan yang umum yang mungkin bisa meningkatkan literasi siswa juga. Dan sejauh ini juga dari pihak perpustakaan sudah menyediakan wadah ya untuk siswa melalui kegiatan bulan bahasa, mengadakan pentas, dan ada juga dari kegiatan literasinya diberikan reward kepada siswanya. Selain itu juga kegiatan literasi yang diberikan di kelas itu akan meningkatkan jiwa literasi dari si peserta didiknya itu sendiri. Selain itu dari UKS juga memberikan pelayanan yang sudah cukup baik ya untuk siswa, apalagi ketika ada kegiatan pasti dari UKS itu memberikan pelayanan yang cukup baik untuk kegiatan tersebut. Wah, berarti fisiknya kita udah banyak ya, udah ada, kemudian tinggal kita kembangkan ya. Mudah-mudahan dengan kita mendata gitu ya, kita bisa melihat mana sih yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Nah, kemudian untuk modal finansial kali ya, kira-kira apa sih? Kalau menurut saya modal finansial kita sudah cukup bagus, Bu. Untuk dana operasional kita berasal dari dana masyarakat berupa SPP dan uang gedung yang kita minta di awal pendaftaran. Kemudian bantuan dari yayasan berupa zakat dan infak, meskipun tidak setiap bulan tapi itu cukup membantu. Kemudian bantuan dari pemerintah berupa BOS dan KJP. Nah, ada bantuan dari pihak lain, meskipun tidak semua dapat, tapi ada anak kita yang mendapatkan dari Yayasan Seci. Itu ada anak kita yang dapat bantuan untuk biaya SPP karena memang orang tuanya butuh bantuan dan sudah disurvei dan dia dapatkan itu, sehingga sekarang dia lancar dari segi pembiayaan. Dan mungkin juga ada bantuan-bantuan yang bersifat perorangan tapi tidak terekspos, dan ini merupakan modal yang cukup bagus dan semoga nanti kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan dulu juga ada, Bu, bantuan dari Basnas ya kalau tidak salah. Ada anak kita yang dapat mengajukan bantuan melalui Basnas ya. Keringanan biaya. Ya, informasi-informasi mengenai bantuan yang bisa diberikan kepada siswa mungkin kita bisa cari lagi informasi ke siswa dan mereka yang menindaklanjuti. Karena sangat membantu ya, buat sangat ini membantu. Kelangsungan belajarnya mereka ya, betul. Gitu. Keringanan biayanya ya mungkin kita harus terus kembangin nih supaya tambah lagi gitu. Terima kasih loh Bu Lili informasinya gitu ya. Nah, mungkin kalau lingkungan ya
lingkungan Di alam. lingkungan alam Oke. ya. Baik Bu, saya boleh menambahkan. Dilihat dari segi lingkungan alam, sekolah kita cukup bagus ya, karena lingkungannya segar, asri. Kemudian ditambah di tengah-tengah sekolah kita ada taman, ada kolam ikannya. Itu menambah atau memberikan kesejukan udara dan sirkulasi udara yang cukup bagus. Kemudian ditambah lagi alhamdulillah sekolah kita transportasinya yang mudah diakses, Jaklingko ada lewat mudah, kemudian angkot, kemudian juga tidak kereta dan tidak terlalu dekat dengan jalan utama yang membuat berisik. Bisik ya, bising ya kendaraan. Karena buat bising itu kan sangat mengganggu ya proses KBM. Kemudian ditambah lagi ada lapangan futsal yang cukup luas, ada rumput di sana, dan itu sering kita gunakan dan sering kita gunakan setiap tahunnya untuk kemah yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Kemudian selain itu ada lapangan basket dan juga lahan parkir yang cukup luas. Saya rasa dari segi lingkungan alam sangat mendukung. Ditambah lagi kita di lingkungan kita itu bebas banjir ya, jadi bukan lingkungan yang memang banjir, jadi alhamdulillah kalau hujan badai sebesar apapun kita bebas banjir, jadi anak-anak aman. Oh, insyaallah. Berarti memang sudah mendukung banget nih ya lingkungannya ini. Buat belajar lingkungannya udah benar-benar nyaman, kondusif ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat program-program yang lebih menarik lagi nih buat siswa-siswa kita. Nah, kemudian kalau dari yang terakhir ya, berarti agama ya, modal agama dan budaya gitu ya. Saya Bu ya, kalau dari saya melihat di sekolah ini sudah ada pembiasaan-pembiasaan di setiap harinya, terutama kepada siswa yang kalau di pagi harinya dibiasakan dengan pembacaan tadarus dipimpin oleh siswa. Kemudian setelah memimpin tadarus ada kegiatan kebiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu tujuannya untuk menanamkan jiwa nasionalisme terhadap siswa. Terus di setiap hari Selasa kita di sekolah kita itu melaksanakan sholat duha, dan kemudian siswa juga setelah pelaksanaan sholat duha diberikan kesempatan untuk memberikan kultum kepada teman-temannya. Terus juga di setiap harinya Senin sampai Jumat kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan siswa diberikan kesempatan juga untuk memimpin doa, selawat, serta zikir. Kemudian juga untuk siswa laki-laki memimpin azan. Terus pembiasaan di hari Jumat ya, pembiasaan di hari Jumat yaitu sholat Jumat untuk laki-laki seperti biasa melaksanakan sholat Jumat, dan untuk perempuan adanya keputrian ya, di mana sama keputrian itu juga ya. Iya, melakukan kultum di perempuan. Terus juga kita dalam kebiasaan setiap harinya juga ada, setiap hari Jumat ada melakukan sarapan pagi bersama. Terus juga adanya kegiatan literasi seperti itu. Berarti kalau kita rinci kegiatan-kegiatan kita tuh udah banyak ya pembiasaan-pembiasaan ini ya, gitu ya. Banyak. Iya. Berarti bisa kita data ya, tadi nanti ibu-ibu sudah mencatat ya, jadi nanti tinggal kita tampung, bisa kita diskusikan kembali gitu ya ke depannya untuk menjadikan melihat program-program yang akan kita lakukan ke depan itu berdasarkan kekuatan yang ada di sekolah kita gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berpikir positif ke depan ya, untuk terus bisa mengembangkan sekolah ini. Ibu-ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih nih atas kehadirannya diskusi kita hari ini. Terima kasih atas sharingnya gitu ya, yang sudah memberikan input ya kan, yang sudah kita menguraikan, kemudian kita merinci, luar biasa. Kita mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat ya, dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa mengembangkan sekolah kita ini. Terima kasih ibu-ibu, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.